Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembekalan Ustadz Ustazah Rumah Tahfiz baru pertama kali dilakukan dan mendapat perhatian dari Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin yang menilai program tersebut menjadi bagian penting dari program Banyuasin Religius. Kabak Kesra Banyuasin menjelaskan selama ini pengelolaan Rumah Tahfiz belum profesional, baik kurikulum dan data capaian kemampuan santri, lantaran tidak adanya laporan terintegrasi dari 67 Rumah Tahfiz ke Pemkab Banyuasin. Dengan adanya pembekalan yang dibuka langsung Bupati, nantinya ada data terintegrasi santri beserta capaian hafalannya per periodik. Yang kedua adalah untuk menyamakan visi dan misi kita terkait dengan pengelolaan Rumah Tahfiz. Sehingga pengelolaan Rumah Tahfiz yang benar dan baik. Ini kan semuanya para guru. Nah, ini pengelolaan mulai apa? Dari kurikulum, sistem keuangan, administrasi, apa Pak? Dari kurikulum, dari para penghafal Al-Quran. Kita kepingin ada progres setiap per triwulan mereka bekerja itu, dan cara pengelolaannya secara profesional, walaupun kita tidak merubah pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh para pengelola Rumah Tahfiz. Bupati Banyuasin Askolani didampingi Wakil Bupati Slamet Somo Sentono menilai perlu pengelolaan yang profesional pada Rumah Tahfiz sehingga kualitas santri lebih baik dan terintegrasi sesuai 7 program Pemkab Banyuasin yang salah satunya program Banyuasin Religius. Dan pertemuan hari ini juga diharapkan selain silaturahim dan juga berbagi pengalaman dan sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah daerah kaitan dengan Rumah Tahfiz yang sudah kita dirikan lebih kurang 67 Rumah Tahfiz di Kabupaten Banyuasin. Nah, dengan adanya acara ini tentunya ini akan membangkitkan semangat para pengurus maupun ustadz dan ustazah yang mengelola Rumah Tahfiz yang ada di daerah. Bupati Banyuasin menyerahkan insentif bagi 450 pengelola Rumah Tahfiz sebesar Rp135 juta. Sulaiman, PAL TV.